Ya, terima kasih Mr. Paris. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Baik Pak, silakan. Salam sehat dari kami. Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu yang keluarga Muslim, kami aturkan selamat Idul Fitri. Semoga Idul Fitri kali ini terus membawa kita kepada kemenangan atas semua perjuangan kita, perjuangan spiritual maupun dalam hidup kita, pengendalian diri dan sebagainya, dan semoga membawa kebaikan bagi keluarga Bapak Ibu dan kita semua, komunitas besar Sekolah Regina Coeli. Mohon maaf, Mr. Bapak Abel, Ibu yang kami... suaranya agak kurang jelas, Mister. Ya, halo? Sangat kecil suaranya. Bisa volume ditambah mungkin, Mister. Ya, silakan, Mister. Ya, baik, Mr. Paris, apakah sudah bisa didengar lebih jelas? Ya, jelas. Ya, baik. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu. Pagi Pak Abel. Melanjutkan yang disampaikan oleh Mr. Agus, kami akan memaparkan kesiapan sekolah Regina Coeli, mulai dari cara menyikapi new normal atau kenormalan baru, sampai kepada rencana teknis yang akan dilaksanakan kalau Bapak Ibu berkenan. Kami juga tidak tinggal diam, ya. Berbagai kondisi orang tua juga kami pantau di rumah-rumah, ya. Saya memperlihatkan misalnya berbagai status orang tua, antara lain misalnya soal saya selama pandemi COVID-19 ini di rumah bersama anak. Saya punya kedekatan emosional yang semakin meningkat dengan anak saya. Ternyata setelah ditanya maksudnya apa, katanya kalau melihat anak saya lama-lama bawaannya emosi, katanya. Ada juga status orang tua murid yang lain mengatakan guru di sekolah mah enak karena digaji. Saya di sini mengajarin anak, nggak ada yang menggaji. Kemudian ada lagi orang tua yang statusnya pusing nih, kapan anak-anak dibawa ke sekolah lagi. Tetapi Bapak Ibu sekalian, untuk ke sekolah lagi, berbagai macam retorika, rencana, perdebatan sedang berlangsung saat ini, dan belum ada satupun titik temu. Terakhir dikatakan paling cepat anak-anak kecil itu akan bisa dibawa ke sekolah lagi bulan September. Tetapi ada juga yang mengatakan bisa dicoba bulan Juli. Tetapi bagi kami sekolah tidak ada istilah mencoba-coba, karena ini anak kita semua, dan kami serahkan akhirnya nanti kepada kenyamanan Bapak Ibu. Apakah kita akan bawa ke sekolah atau tidak. Yang jelas dari kami, informasinya adalah bahwa tanggal 13 Juli adalah tahun ajaran baru. Tapi apakah tahun ajaran baru ke sekolah atau tidak, kita terus menunggu keputusan dari pusat, kemudian pemerintah daerah, dan juga terakhir kami akan pasti mengikuti kenyamanan Bapak Ibu sekalian. Apapun itu nanti, Sekolah Regina Coeli sesuai dengan judul tadi, siap entah itu belajar di sekolah maupun belajar di rumah, BDR. Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Agus sudah memaparkan tentang apa itu new normal atau kenormalan baru. Secara pendidikan, new normal itu ada dua. Yang pertama adalah memang benar-benar langkah darurat. Dan yang kedua, new normal adalah mengkonfirmasi cara-cara yang benar, yang dulu kita lakukan secara salah, tetapi pandemi COVID-19 ini membuat kita dipaksa untuk berdisrupsi, untuk berubah dari cara-cara kita yang lama kepada cara yang sebenarnya dalam hidup kita. Mari kita lihat satu sisi. Yang pertama adalah langkah darurat. Seperti misalnya, ke sekolah harus bermasker. Sekolah adalah kawasan bermasker. Nanti Bapak Ibu akan melihat tulisan di situ. Mulai hari ini akan kelihatan, dan kami akan perkuat dengan video semuanya. Kami demokan apa yang terjadi di sekolah dan antisipasi apa yang diberikan. Kemudian cuci tangan tanpa menyentuh gagang keran. Washing hand without touching the tap. Itu kami siapkan di rumah, di sekolah, dengan keran-keran otomatis, dengan berbagai macam cara.
Lalu kalau nanti terjadi bahwa akan ada sekolah, berangkat ke sekolah, maka kami akan mulai dengan usia yang paling tinggi, yaitu SMA dicoba. Kemudian SMP, SD, lalu kita akan lihat TK. Dengan jarak 1 sampai 1,5 meter antara murid yang satu dengan yang lain. Meja kursi dipersonalisasi, ditulisi nama anak dan tidak boleh berganti meja kursi. Kelas stationary, tetap di tempat, anak tidak berpindah-pindah. Sidik jari kehadiran dan kepulangan anak ditutup. Jadi tidak ada sidik jari, tidak ada kantin, tidak ada jajan di luar, semua harus membawa makanan dari rumah. Tidak ada upacara bendera yang massal, tidak ada olahraga massal, serta sistem khusus lainnya di perpustakaan dan berbagai hal akan kami siapkan. Itu semua adalah contoh langkah darurat yang kita sebut atau oleh pemerintah atau secara global disebut new normal atau kenormalan baru. Sesungguhnya bagi Regina Shelley itu bukan sesuatu yang normal, itu tetap langkah darurat. Karena kita sebagai orang beriman pasti berharap bahwa keadaan ini akan berakhir. Virus tetap ada, tetapi kita berdoa supaya vaksinnya segera ada, sehingga langkah-langkah yang abnormal itu nanti kembali kepada kenormalan yang sebenarnya. Contoh yang lain misalnya nanti di dalam kelas, guru tidak boleh berjalan keliling ke murid-murid, tidak boleh mendekati murid, tidak boleh menanyakan secara personal pekerjaan murid sampai di mana, PR-nya nomor berapa dan seterusnya. Tapi guru hanya stay di depan kelas. Itu adalah langkah darurat karena pendidikan tidak seperti itu seharusnya. Maka kami menyebutnya langkah darurat. Keliru kalau seperti itu disebut new normal. Keliru kalau misalnya harus selalu bermasker, itu adalah new normal. Itu abnormal. Kita berharap bahwa tidak akan begitu seharusnya. Tuhan tidak menciptakan dunia ini dengan manusianya untuk hidup secara seperti itu. Itu sudut pandang Regina Shelley terhadap makna dari new normal di sisi yang pertama. Di sisi yang kedua adalah new normal dalam arti kita mengkonfirmasi kembali cara-cara yang benar, the true way of life dari kita semua. Dan ini point of no return. Artinya begini, banyak cara yang kita lakukan dalam pendidikan selama ini, baik sebagai orang tua, sekolah, maupun masyarakat yang keliru. Atau yang kita tahu bahwa itu salah tapi kita lakukan. Maka kita dipaksa secara disruptif oleh pandemi COVID-19 ini untuk kembali ke kita pada pendidikan yang sebenarnya. Bahwa kita lihat yang pertama misalnya, Ki Hajar Dewantara mengatakan, rumah dan keluarga adalah pendidik pertama dan utama. Semua rumah adalah sekolah dan semua orang tua adalah pendidik. Itu kata Bapak Pendidikan Nasional kita. Itu artinya bahwa ada sebagian dan cukup besar porsinya pendidikan itu memang berlangsung di rumah. Tuhan menitipkan anak-anak bukan kepada guru di sekolah, tetapi kepada kedua orang tuanya. Sekolah adalah lembaga yang memformalkan pendidikan itu. Itu dipaksa oleh pandemi COVID-19 untuk kita semakin menyadari itu. Dengan belajar online selama 3 bulan ini, kita semakin menyadari bahwa oh ternyata memang saya orang tua sekaligus adalah guru, sekaligus adalah wali kelas, sekaligus adalah pengawas ujian ketika ada ujian. Karena kita harus bersinergi mendidik anak-anak kita bersama ini supaya dia bisa ujian secara mandiri. Toh naik kelas dan tidak naik kelas itu adalah ukuran manusia. Sedangkan belajar untuk menunggu sebuah surprise dari hasil perjuangan dia, itu adalah yang kita tunggu bersama. Dia akan bangga kalau dia berhasil dengan cara mengerjakan sendiri, tanpa dibantu oleh orang tua atau tanpa dibantu oleh gadget-gadget lain yang di luar dari gadget yang digunakan untuk sistem penilaian online itu. Begitu. Contoh kedua adalah contoh yang kedua Bapak Ibu adalah kita kembalikan pendidikan kepada pilar pendidikan yang sebenarnya, yaitu orang tua di rumah, kemudian sekolah, dan juga masyarakat. Kita sama-sama mendidik anak ini, membuat mereka tumbuh bersemi seperti bunga yang indah. Kita sediakan tanah yang subur. Di sekolah, tanah yang suburnya misalnya adalah guru yang mengajarnya piawai, penuh perhatian terhadap anak. Kemudian di rumah, penuh kasih sayang, diberikan motivasi, diberikan kebesaran jiwa.
diberikan ruang untuk belajar, ruang untuk kemandirian. Kemudian yang ketiga, new normal yang ketiga dalam arti mengkonfirmasi kembali apa yang benar adalah begini Bapak Ibu. Pendidikan itu kontennya adalah pertama ada etika, kedua estetika, ketiga iptek dan keterampilan, dan keempat nasionalisme, dan kelima jasmani dan kesehatan. Etika dan estetika yang paling kaya secara kultural adalah di rumah, bukan di sekolah. Oleh karena itu, dengan pandemi COVID-19 ini, dengan belajar online yang semakin banyak, atau BDR, belajar dari rumah, kita semakin menyadari sebagai orang tua bahwa ternyata porsi etika, estetika, nilai-nilai kehidupan itu lebih banyak diandalkan, diajarkan di rumah. Maka guru di sekolah sebagai role model, di rumah pun juga sebagai role model. Kalau anak diharapkan untuk bangun pagi on time, maka orang tua juga bangun pagi on time. Kalau jam 7 semua harus belajar, maka seluruh rumah itu punya budaya belajar, maka pada saat itu TV misalnya dimatikan semua. Nah, itu adalah kita memberi ruang supaya di rumah itu tumbuh subur yang namanya pendidikan bagi anak. Pandemi COVID-19 memaksa kita untuk kembali kepada hal-hal itu. Yang lain misalnya, pendidikan ternyata istilah wajib belajar itu salah diartikan. Dan sebetulnya yang paling banyak harus kita kedepankan adalah istilah hak belajar. Bahwa guru di sekolah dan orang tua di rumah sama-sama bersinergi memperjuangkan hak belajar bagi anak. Jangan mengedepankan kata wajib. Karena mendengar kata wajib untuk anak-anak milenial, itu yang muncul pertama-tama adalah rasa anak. Lama-lama fobia, tidak suka dengan hal yang diwajibkan itu. Oleh karena itu yang kita kedepankan adalah guru di sekolah. Kami akan berusaha, Bapak Ibu juga, bahwa anak-anak ini kita tidak boleh jadikan budak. Budaknya kenapa? Karena anak bisa belajar karena dipaksa oleh PR. Anak bisa belajar karena dipaksa oleh tugas. Anak bisa belajar karena dipaksa dibangunin untuk ikut online learning. Anak bisa belajar karena dijanjikan ulangan. Anak bisa belajar karena akan ada ujian, akan ada ulangan kenaikan kelas, PAT, dan sebagainya. Itu semua adalah bentuk-bentuk pemaksaan dalam tanda kutip, sehingga self-control, self-discipline, dan self-productivity dari anak mati. Nah, pandemi COVID-19 ini memaksa kita untuk kembali kepada hakikat dari pendidikan yang sebenarnya, yaitu bahwa yang paling penting di rumah adalah self-independent learning. Orang tua memberi ruang kepada anak untuk belajar secara mandiri. Karena ada 50%, 60% lebih dari materi itu yang dia bisa dengan belajar sendiri. Tidak harus dicekoki oleh guru. Kemudian self-discipline, self-control, self-productivity. Produktivitas yang tinggi walaupun tidak ada yang kontrol. Sometimes anak perlu merasakan kesetrum listrik. Kadang-kadang anak perlu merasakan dihukum oleh gurunya karena dia malas. Supaya dia tahu akibat dan konsekuensi dari semua perbuatan kita. Jangan kita proteksi 100%. Karena itu akan mematikan kemandirian anak. Hal yang lain adalah, Bapak Ibu, sesuatu yang mencengangkan. Menurut pakar, anak Indonesia, kalau cara pendidikan di rumah dan di sekolah masih seperti sekarang ini, maka anak-anak Indonesia akan siap menghadapi abad 21 pada abad 31. Kenapa? Karena anak-anak kita ini functionally illiterate. Jadi secara fungsional sebetulnya buta huruf. Artinya bisa membaca tapi tidak memahami bacaan. Yang kedua, memahami bacaan tapi tidak mampu mengonversi hasil pemahaman itu ke dalam realita hidup. Itulah yang disebut dengan functionally illiterate. Oleh karena itu, untuk memajukan pendidikan di new normal ini, sangat dibutuhkan yang pertama dari guru dan orang tua, kita memboost up penguasaan teknologi. Kita lipat gandakan. Kalau kemarin kita masih rada-rada gaptek, sekarang kita dipaksa oleh COVID-19 untuk harus menguasai. Sekalipun bukan kita yang ikut telekonferensi dengan guru antar anak, tetapi kita harus memahami cara kerjanya supaya anak dapat dipantau dengan sebaik-baiknya. Apalagi nanti di tahun ajaran baru, Regina Selly
dari SMA, SMP, mungkin ada SD juga, akan menggunakan aplikasi berbayar yang khusus Regina Coeli, konten belajarnya ada di dalamnya. Maka itu benar-benar kita kuasai karena melihat silabus, melihat materi pelajaran itu tidak akan lagi dikirim melalui grup, tapi ada di dalam aplikasi itu bisa dibuka melalui akun anak-anak itu. Dengan segala ujian, hasil ujian sampai kepada nilai rapor ada di situ. Kalau aplikasi yang selama ini kita pakai seperti Zoom atau Google Meet dan sebagainya, itu aplikasi kosong yang di dalamnya belum terisi karena aplikasi sejuta umat seluruh dunia. Kemudian Bapak Ibu, untuk prakteknya new normal, kita akan masuk di 13. Kita akan mulai tahun ajaran baru 13 Juli. Sejauh ini belum ada informasi yang berubah dari itu untuk Regina Coeli. Lalu apakah masuk sekolah? Maybe. Kita akan melihat bagaimana perkembangan informasi beberapa hari ke depan ini sampai akhir Juli. Kalaupun masuk, kami akan trial. Beberapa hal yang akan kami lakukan ketika harus masuk sekolah. Pertama, kami akan mengurangi mata pelajaran tertentu yang kiranya bisa didapatkan oleh anak seiring dengan dia bertumbuh besar tanpa harus dicekoki di sekolah. Yang kedua, kami akan mengurangi indikator-indikator tertentu alias materi tertentu di setiap pelajaran yang kiranya materi itu tidak harus dicekoki di sekolah atau oleh orang tua, tetapi dia akan paham dengan sendirinya seiring usia dan pengalaman anak itu. Yang ketiga, kami akan memilah materi mana yang terlalu teoritis, mana yang butuh interaksi intensif. Kalau sangat teoritis, materi itu akan lebih banyak dibelajarkan dengan cara BDR, online learning, baik luring ataupun daring. Sedangkan yang butuh banyak interaksi, kami akan berusaha untuk bertemu dengan anak di sekolah dengan cara shift, dengan jumlah anak yang tidak terlalu banyak dalam kelas, dengan jarak duduk yang baik sesuai dengan protokol pandemi COVID-19 atau protokol new normal. Kemudian yang berikutnya yang akan kami lakukan adalah tidak akan pindah kelas. Tidak akan ada anak yang berkerumun. Pasti ada SOP baru di sekolah, budaya baru yang dikembangkan secara darurat, lalu cuci tangan dan sebagainya tentu saja sudah mulai kami siapkan. Jadwal diatur secara shift untuk kelas yang besar, menggunakan aplikasi berbayar supaya belajar online-nya lebih efektif, karena sekalipun kita akan masuk sekolah, tetap 70% lebih andalannya adalah belajar mandiri di rumah secara online bersama guru. Ujian-ujian paperless. Tidak akan menggunakan banyak kertas dan sebagainya, tapi ujian memakai sistem. Demikian Bapak Ibu, secara garis besar apa yang bakal kami lakukan oleh Sekolah Regina Coeli secara belajar online untuk lebih kami tingkatkan, dan juga di sekolah ketika harus masuk sekolah pada waktunya nanti beberapa langkah sudah kami siapkan mulai dari sekarang. Semoga nanti pada waktunya semakin rampung dan kita siap untuk belajar di sekolah maupun di rumah secara lebih berkualitas. Demikian dulu Mr. Paris dari saya.